Baiklah, selamat pagi semuanya. Pada hari ini topik kita adalah pendekatan sains dan pendekatan alternatif untuk menginvestigasi atau meneliti. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari pelajaran ini adalah dapat menjelaskan apa itu investigasi sains, memberikan contoh baik itu yang sains dan non-sains, mendiskusikan 8 langkah hipotetik deduktif, metode hipotetik deduktif dan memberikan contoh, mendiskusikan alternatif perspektif apa yang membuat penelitian itu bagus. Baiklah, ini dia introduction, pendahuluan. Di sini ada yang perlu kita pelajari bahwa penelitian itu membutuhkan cara-cara saintifik. Jadi scientific investigation itu harus lebih objektif dan membantu manajer untuk highlight atau mengetahui faktor-faktor kritis di tempat pekerjaannya dan bagaimana menghindarinya, meminimalkannya, dan memecahkan masalahnya. Jadi karena dia saintifik, dia harus mengikuti metode tertentu. Berikut ini ada hallmark of science research. Ya, ini kalau kita baca scientific research, satu ada purposiveness, rigor, testability. Apa ini semua karakter ini kita lihat saja satu-satu. Satu, purposiveness. Apa sih purposiveness? Kalau bahasa Indonesianya tujuan. Jadi manajer sudah memulai research dengan memiliki tujuan sebelumnya. Jadi kalau nggak ada tujuannya ngapain? Ini nanti kita bahas lagi. Kedua, rigor. Rigor artinya apa? A good theoretical base and a sound methodological design and a rigor to a purposive study. Rigor connotes carefulness, craftiness, and the degree of exact attitude in research investigation. In the case of our example, as 110 to 12 employees to indicate what would increase their level of commitment to it if solely on the basis of the response which several how employee commitment can be increased. Jadi rigor kalau kita artikan dia apa ya bahasa Indonesianya nih, menyeluruh atau dia harus atau komplit. Maksudnya apa? Dalam melakukan tersebutnya harus ada yang namanya, jangan asal-asalan saja, harus ada tentunya ada teori, ada metode, ada purposive study, tujuannya. Ini dia. Nih contohnya, katanya
tidak rigor kalau ada hal-hal berikut. Satu, kesimpulan secara tidak benar ditarik karena berdasarkan respon hanya beberapa pegawai, yang pendapatnya tidak mewakili semua pegawai. Jadi itu salah ya. Selanjutnya apa? The manner of framing and addressing question. Jadi dalam menentukan pertanyaan dia bias, ada salah, sehingga jawaban respondennya juga salah. Atau ketiga, banyak hal-hal yang lain bersifat komitmen organisasi tidak dapat diucapkan selama interview. Nah, jadi waktu interview tidak bisa mengorek hal-hal dalam karena ini bersifat apa ya? Komitmen organisasi ini kan sifat orang individu, tidak bisa hanya sekadar dengan tanya sikit-sikit jadi tidak semuanya keluar. Nah, kita lihat ada yang kedua, katanya testability, berasal dari kata tes, berarti dapat diuji. Jadi hipotesa tersebut atau dugaan harus testability, khususnya mengenai hipotesis, yaitu dugaan sementara mengenai apa yang jadi masalah. Oke, yang ketiga replicability, replikasi kalau bahasa Indonesianya, bisa direplikasi. Nah, ini ya, jadi replikasi menunjukkan bahwa hipotesa kita have not been, belum didukung hanya oleh chance, but reflective of true state affair in the population. Jadi dia bukan hanya sekilas, jadi benar-benar merupakan apa yang menjadi jawaban sebenarnya dari populasi. Jadi satu lagi apa? Sesudah kita melakukan penelitian, kita juga harus memiliki acuan perbandingan, yaitu same type of research yang memiliki hampir sama situasinya, khususnya variabel-variabelnya. Ini apa artinya? Artinya kalau kita penelitian replicability, kita memiliki acuan penelitian terdahulu, harus ada kita punya orang yang kita jadikan acuan ya. Nah, sekarang selanjutnya apa? Harus precision and confidence, harus rinci dan terpercaya. Precision, jadi rinci, menunjukkan kedekatan dengan reality, memang mendekati kenyataan hasil penelitian itu ya. Jadi bukan hanya berdasarkan teori. Makanya kadang-kadang dalam penelitian dengan judul yang sama, tahun yang sama, tetapi di tempat perusahaan yang berbeda dipakai, bisa berbeda hasilnya. Itulah gunanya kita ambil penelitian terdahulu dan kita gunakan di tempat yang akan kita teliti. Karena kenapa? Khususnya mengenai penelitian yang berhubungan dengan manusia. Manusia di perusahaan A berbeda tanggapannya dengan di manusia di perusahaan B. Jadi untuk menunjukkan perbedaan itu kita perlu precise, terperinci. Walaupun judul penelitian kita sama, tidak mesti sama hasilnya dengan yang penelitian terdahulu.
Nah, kedua, ada confidence. Nah, ini dia keyakinan. Apa artinya confidence atau tingkat keyakinan? Jadi ini berhubungan dengan apa ya? Kalau nanti kita dalam belajar mengolah datanya, atau khususnya dalam statistiknya, tingkat keyakinan arti kalau tingkat keyakinan eh, tingkat keyakinan 95%. Kenapa? Dalam penelitian itu tingkat keyakinan tuh ada tiga. Satu, 90%. Kedua, 95%. Tiga, 99%. Nah, yang tiga inilah. Nah, kalau yakin, ini berarti apa? Kalau ini artinya tingkat keyakinan atau confidence level, ini artinya apa? Kalau dia 90%, berarti harus ada apa? Error. Error 10%. Kalau dia 95%, errornya berapa? 5%. Kalau dia 99% tingkat keyakinannya, berarti 1%. Nah, jadi harus ada tetap error. Nah, yang mana yang mesti kita akan pakai? Kalau 1% biasanya itu untuk penelitian sains yang pure science. Contohnya berhubungan dengan manusia. Contoh meneliti tentang obat. Obat kalau tingkat kesalahannya 1% bisa mati manusianya. Makanya tidak boleh banyak-banyak tingkat salahnya. Nggak boleh lebih dari 1%. Kalau kita termasuk penelitian sosial. Tapi kalau kita penelitian sosial yang bagaimana? Ada bedanya juga dengan penelitian sosial yang lain. Kalau kita penelitian yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi, itu pun tidak boleh terlalu banyak salahnya. Yang boleh itu hanya sekitar 5%. Makanya tingkat confidence untuk penelitian ekonomi maupun bisnis itu biasanya dipakai 95% confidence levelnya. Tetapi untuk yang 90% atau errornya 10%, itu biasanya dipakai penelitian-penelitian, contohnya kajian tindakan kelas untuk guru-guru, atau tindakan penelitian mendeskripsikan kebudayaan masyarakat atau sejarah ini. Nah, itulah dia. Makanya harus kita ada, nanti kita jelaskan confidence ini berhubungan, kenapa? Ada hubungannya dengan statistik. Confidence level, kalau dibilang nanti kamu memakai tingkat kepercayaan berapa? Kalau kamu jawab 95%, berarti berapa errornya? 5%, karena confident tambah error itu harus 100%. Ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia kalau di statistik sering disebut dengan significant level 0,05. Ini apa artinya? Signifikan ini berarti tingkat error. Tingkat signifikansinya 0,05 itu kan sama dengan 5%. Nah, maka nanti kalau kalian lihat ada p-value. Apa arti PVP ini? P ini artinya adalah probability. Nah, atau peluangnya, tetapi di statistik sering disebut dengan p-value. Nanti kita lanjutkan lagi kalau mengenai itu ya. Oke, ada katanya di sini objektif. Jadi apa? Rasional, tidak berdasarkan suka tidak suka atau berdasarkan kedekatan. Jadi objektivitas.
Nah, apa yang selanjutnya? Generalizability, generalize. Jadi eh karena kita ini penelitian bisnis ya, bukan penelitian seperti bisnis. Jadi bisnis bedakan dengan penelitian ekonomi. Kalau kita cerita penelitian ekonomi, ekonomi itu luas. Kalau dia bisnis lebih kecil. Jadi general dalam pengertian di sini generalisasi eh, hanya bersifat kepada organisasi bisnis tersebut. Contoh, biasanya bisnis itu berhubungan dengan perusahaan. Nah, ya. Jadi penemuan-penemuan dan keputusan yang dihasilkan eh, penelitian di dalam satu perusahaan itu generalisasi bisa ditiru dari perusahaan lain, tetapi hasil akhirnya tidak selalu sama ya, tidak selalu sama. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada namanya parsimoni. Apa pula ini parsimoni? Nah, adanya apa? Simplicity in explaining the phenomena of problem that occur in generating solution for the problem is always preferred to a complex research framework that consider unmanageable of factor ya. Terus kita baca dulu. If for instance, if two or three specific variables in the work situation are identified, which when changed were rational. Tunggu dulu. Parsimony can be introduced with a good understanding of the problem and important factor influence it. Oh, jadi parsimoni ini adalah bagaimana kita memiliki uh, hampir sama dengan yang tadi, adanya benang merah, kita bilang lah ya. Benang merah itu apa? Benang merah antara masalah nyambung dengan uh, uh, faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, ya. Jadi adanya benang merah ini, masalahnya apa, terus faktor apa yang mempengaruhinya kira-kira, dan adanya kita lihat dia faktor-faktor ini kira-kira apa outputnya kalau dia diselesaikan. Oke, nah kita lihat lagi. Nah sekarang masuk hipotetis deduktif. Nah, dalam metode sains, nah ini teori ini ya, systematic approach itu ada 7 dalam hipotetis deduktif. Pertama, jelaskan teridentifikasikan problem area, define the problem statement, develop hypothesis, determine measures, data collection, data analysis, interpretation of data. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini kita split biar agak luas. Tadi metode hipotetis deduktif. Ya, sabar.
Jadi ada dua kan dikatakannya tadi waktu kita cerita di awal, ada dua metode, yaitu metode hipotetis hipotetis deduktif. Nah, ini dia. Ada lagi metode alternatif. Nah, ini deduktif, metode alternatif. Nah, yang macam mana yang kita pakai? Tentunya yang kalau kita penelitian bisnis biasanya kita memakai metode hipotesis deduktif. Ya, jadi pertama kita tahu apa masalahnya, kita buat tujuan statement permasalahan, kita buat hipotesis. Nah, kemudian alat pengukurnya apa, kita kumpulkan data, baru kita analisis datanya, kita terjemahkan data tersebut. Nah, kalau tadi ada metode-metode alternatif, nah, coba ya kita lihat. Nah, metode alternatif ini biasanya bukan di penelitian bisnis ya, tapi tidak apa-apa kita pelajari. Jadi pertama ada metode positif, konstruktif, kritikal, pragmatisme. Nah, ini kalian baca aja, biar kalian baca aja ini apa artinya, karena ini jarang dipakai. Yang kita pakai biasanya adalah metode hipotesis deduktif. Nah, ini sambil saya ambil saja contoh. Ini ada 7 langkah tadi ini ya. Nah, sebelum kita berakhir, saya mau mengasih contoh bagaimana menulis bab 1 yang bagus. Nah, bab 1 penelitian kita merupakan inti atau awal dari semua penelitian kita. Nah, coba ya kita lihat di sini. Karena di bab 1 ini merangkup hal ini. Ini dua-dua ini ada di bab 1. Nah, jadi ada masalah, ada statement masalah. Jadi macam mana bab 1 yang bagus? Jadi bab 1 yang bagus adalah berbentuk piramida terbalik. Nah, maksudnya apa? Di awal paragraf itu kita menceritakan hal yang umum, umpamanya tentang kita mau mengkaji tentang motivasi di dalam sebuah perusahaan. Kita ceritakan, jangan langsung motivasinya, kita ceritakan dulu bagaimana persaingan bisnis di seluruh dunia, bagaimana persaingan bisnis di Indonesia. Kenapa? Baru sesudah cerita yang umum-umum, masuk kita ke paragraf selanjutnya. Di sini kita kaitkan kenapa motivasi itu penting. Nah, di sini kita kaitkan dia kira-kira. Nah, oke. Nah, sesudah kita kaitkan, oke, baru kita apa yang kita lakukan? Baru kita ceritakan mengenai di sini kondisi. Oh, bukan kondisi. Kita kaitkan satu lagi, baru kita ceritakan di sini tentang variabel yang penting dengan kira-kira apa yang masalah yang akan kita teliti.
umpamanya persaingan bisnis yang tajam membutuhkan karyawan-karyawan yang bermotivasi bla 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 dan sebagainya. Baru di bawah lagi kita masukkan eh, kita masukkan adalah di sini kita masukkan adalah kondisi perusahaan, atau kondisi keadaan tempat kita meneliti. Umpamanya karyawannya kurang termotivasi, ditunjukkan dengan absen, ditunjukkan dengan ini. Oke. Ditunjukkan umpamanya tingkat penjualan yang menurun. Harus ada kondisi, atau kadang-kadang orang bilang ada fenomena. Nah, fenomena apa yang terjadi di perusahaan? Dan di dalam fenomena ini harus ada bukti. Nah, bukti apa? Berupa tabel, bisa berupa hasil interview, tapi yang terutama harus berupa tabel lah, cerita tentang apa, ya. Nah, terakhir di paragraf ujung sekali dia harus menyempit, disinilah menyatakan kira-kira apa judul penelitian kita. Bukan judul harus dinyatakan, tetapi harus menyempit, sudah menunjuk bahwa umpamanya analisis faktor, yang bukan harus judul kita nyatakan, tetapi di situ ada, boleh tertulis langsung judulnya, atau boleh juga implikasi kira-kira kita meneliti ini loh di perusahaan ini. Nah, inilah. Jadi oke, sampai di sini dulu. Oke, jangan lupa tugas kalian pertama, tugas titik 2, coba tulis judul skripsimu. Kedua, ambil tuliskan fenomena dan data berupa tabel atau apa yang kamu buat jadi landasan. Oke. Nah, udah. Baru tuliskan permasalahannya apa, penelitiannya apa. Oke. Dan udah di sini dulu, sampai di sini dulu ya. Nah, ini jadi ada 3, tulis di atas kertas pakai pulpen, pakai tangan ya. Judulnya apa, terus tuliskan fenomena yang mendukung supaya kamu memilih judul itu dan variabel-variabel itu, dan harus ada datanya. Kamu buat datanya dalam berbentuk tabel atau apapun itu yang ada di skripsimu. Baru tuliskan permasalahan penelitiannya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat.